Sama jangan terlalu dalam atau dalam. Kalau kedalaman ntar stepnya kena kakinya bahaya. Yaudah, tunggu ya, gue mau kesana nih. Oke. Oke, siapin barang yang bagus buat gue. Aman. Oke, siap. Ya. Oke. Dah, see you, bye-bye. Main motor itu jadi hobi pertama gue sebelum masuk ke roda 4. Jadi zaman dulu gue masih SD sebelum gue main mobil, nah gue tuh sering trek-trekan tuh di depan situ, di daerah Cipinang, Klender, Kemayoran. Nah akhirnya dipertemukanlah gue sama roda 4. Nah tapi selama gue berkarir di roda 4, di drifting, rally, dan balapan lah, nah slalom, gue sempat punya piala main nih, mini GP nih. Nah jadi gue sebenarnya diracunin sama teman-teman gue untuk main motor, dan akhirnya ketagihan. Gak cuman ketagihan iseng doang punya, tapi ketagihannya dalam. Sampai gue punya piala VBI pertama kali, piala pertama gue tanding di Sentul sekitar tahun 2016. Nah, tamu gue kali ini, gue akan ngebahas salah satu pembalap motor mungkin yang dikenal di kalangan anak-anak milenial sekarang gitu. Anak-anaknya masih muda, seumuran ya di bawah gue jauh sih umurnya. Tapi yang gue mau bahas adalah semangat anak milenial untuk bermain motor, berkarir di dunia motor. Nah, sekarang gue akan nyamperin dia ke sana dan mudah-mudahan gue bisa dapat kesempatan lagi untuk nyobain motornya dia di track sirkuit Sentul. Oke, kita jalan aja, nggak pakai lama, let's go! Kendaraan yang gue pakai untuk mengantar tim kita syuting ini sekarang adalah Nissan Serena tahun 99. Warnanya hijau, interiornya bagus, mulus, full orisinil. Nah, sampai kursi-kursinya joki itu masih fabrik orisinil dari bawah pada tahunnya. Nah, mobilnya tuh gede, nggak terlalu kecil, dan juga nggak terlalu besar, pas banget. Nah, untuk kalian yang ingin mobil besar yang masih harganya worth it, bisa hubungi ke Tans Auto. Tans Auto tuh ada di Blok M dan ada di Cijantung. Lu bisa lihat Instagramnya, lu cek mobilnya. Nah, dia ada jual mobil Eropa, mobil Jepang, mobil tahun 2000-an ke bawah, 90s. Banyak model-model mobil yang bisa beli. Nah, kalau mau milih, lu ke Tans Auto. Oke, sekarang gue udah sampai di sirkuit Sentul. Di sirkuit Sentul bagian yang kecil, sirkuit go-kart atau motor. Nah, sekarang kalau gue mau ketemu murid gue udah full prep semua nih buat latihan motor. Nih dia. Halo. Ada. Hah? Jadi ini hari siap ya ngajarin gue ya. Hey guys semua, namanya teman gue Ezra Kinanta. Dari mana tim lu? Dari RS195 Racing Team. Milenial, pembalap motor milenial, muda, terus juga masih jiwanya masih baru-baru banget. Nah, kayak lu ya? Gue muda juga coy, cuman nggak semuda lu lah. Nah sekarang hari ini gue akan ngebahas tentang, gue akan ngulik nih, gue akan cerita terus. Gue pengen tahu nih cerita-cerita anak milenial lu, model kayak dia. Ya. Gue prestasi kok. Lo berprestasi tetap. Sama juga lu harus ngajarin gue nih motor hari ini. Siap. Persiapin semuanya. Kemarin gue ngajarin lo drift, sekarang gue ngajarin gue motor. Gantian nih. Oke, siap? Let's Siap, let's go, ikutin gue.
potong tipe yang di situ gitu ya. Kalau lagi dikit. Di sini setengah aja ya? Setengah aja. Setengah. Sama jangan terlalu dalam. Jatuh dalam. Kalau kedalaman ntar stepnya kena kerapnya bahaya. Jadi ini jangan kenain si krek terus ya. Ya, lutut aja nggak apa-apa. Ajarin gua ngerjain gua sekarang naik motor. Gantian hari ini. Gantian. Itu gantian ngerjain gua. Biasanya gua ajarin drifting, gua tempel-tempel. Nah, gua pengen lihat dia nempel-nempel gua nggak di motor. Gua yang nempel dia. Ya. Bisa dicoba. Nah anyway, Gimana? Gua tahu kira-kira motor yang bakal gua pakai ini speknya apa gua? Ini motor sebenarnya bebek ya. Iya. Bebek bukan ayam jago, beda sama yang ayam jago. Jago ya? Ini bebek, basicnya bebek mesin berdiri, 150 cc, namanya Jupiter MX King, Yamaha punya. Oh, Dia speknya itu MP5, kalau di kita nyebutnya MP5, sama kayak Driftar. oh P5 tuh drifter. Driftarnya motor lah, jadi spek yang terbawah. Dia itu gitu cuma ecu, cam, noken as, sama paling ya klep, per klep, udah itu aja. Sama jangan terlalu dalam. Kalau kedalaman ntar stepnya kena kerapnya bahaya. Capek men. Kuasnya copot. Dia harus dibenerin dulu. Tapi lebih gila dari mobil sih. Kalau di mobil kan duduk, kalau ini enggak, badan berat. Beda drifting sama mobil apa ya? Udah. Itu capek-capekan. Kalau drifting ya gue rasain kan kita duduk ya, di jok, badan tegap, seatbelt, yang main kaki tangan, gas, kopling, tangan, main. Kalau motor kita dari kaki main, tangan main, badan naik turun kanan kiri, sampai kepala pun kita main kan kalau lagi belakang mau kemana. Jadi memang bener-bener motorik badan ya. Motorik badan semuanya main pasti. Ini gua habis latihan, terus gua kayak habis tanding 1 tahun. Iya, enak gak ya? Enak. Ngomongin tentang karir nih. Gua kan di Sentul, ya gue udah lumayan sering di sini. Gua berapa tahun sih? Gitu ya. Gua balap itu mulai tahun 2013. Join balap ya, kalau mulai dari praktis, mulai latihan tuh 2012 akhir. Ini bakal seru banget karena dari tadi gue ngikutin lo banyak yang minta foto sama lo. Tapi nggak salah, gue milih lo sebagai narasumber. Kayaknya dari baik ya. Kayak gue suka sih ngobrol di tribun lebih emosional. Boleh. Kita cabut ke sana aja yuk. Boleh, let's go. Nyari angin. Yuk.
SMP coy. Nah, Gokil ya. gokil. Ada. Tadi gua jalan sama lu, banyak minta foto sama lu. Mulainya gimana sih semua ini nih, semua permotoran? Motoran sebenarnya awalnya gue tuh SMP itu mulai dari stunt riding dulu freestyle. Freestyle Motor SMP kelas 1, berarti umur berapa? Umur 10 tahun, 11 tahun lah. 20 tahun lu naik motor. Udah naik motor. Oke, terus Setelah stunt riding, freestyle, itu sambil modifikasi tuh, jadi pas SMP tuh gue udah modifikasi motor. Setelah lagi gue pakai untuk olahraga untuk motorsport nih. Jadi freestyle itu yang gue pilih awalnya. oke. Cuma waktu itu karena masih SMP kali waktu kecil gue, tahun pulang malam motor gue dijual nih, motor freestyle gue nih. Dulu motornya apa? Gue dulu pakai Honda Scoopy. Motor Scoopy kan baru. Zaman dulu kan ada yang karburator. Oh, yang pertama. Yang pertama banget. Oh, iya. Jadi dijual motor gue. Itu setahun kemudian 2012 dibeliin lah CBR 110 awalnya. Jadi langsung ke sport balapnya awalnya. Berarti ya si Scoopy ini nggak pernah dipakai buat Balap nggak pernah. Jadi udah buat stunt riding, buat freestyle. Terus sama orang tua gue, abis itu kebelilah CBR 150 langsung gue bagi buat gue. Jadi 2012. motor pertama kali balap itu si CBR 150. Oke. Baru 2012 akhir mulai latihan, 2013 pertengahan tuh. Jadi gue ada gap setengah tahun untuk latihan. Di pertengahan 2013 udah mulai ikut event. Nah, event pertama lo pertama kali apa? Balap. Event pertama kali gue balap, gue balap motor gue malah. Jadi lo ngejokiin dong? Jokiin. Pertama kali gue turun balap itu eventnya dunia motor. Gue lupa namanya apa, itu di Sentul besar di sebelah sana. Gue pakai Ninja 2.5. Berarti pertama kali lo turun motor, lo udah nyoba di Sentul besar? Gue sana dulu malah sebelum kesini. Belum kesini, oke. Kan orang kan di sini dulu nih, baru kesana. Ini gue kebalik. Sana dulu baru kesini. Nah, yang ngebedainnya apa? Track di sini yang kecil sama yang di sana yang gede. Di sini lebih tricky jelas. Terus speed juga harus kenceng kan. Karena kan tikungan juga dia Belok-belok terus pendek, ya? belok-belok terus. Kita lu udah nyobain kan. Dikit-dikit belok. Kalau sana kan straightnya banyak. Oke. Jadi jarak lu untuk istirahatin badan tuh di sana tuh lama kalau di sana. Kalau di sini nggak cuma ada kayak straight sini, paling sana cuma berapa ratus meter terus udah selesai. Berarti tingkat resikonya sama dong sebenarnya. Ketika resiko sebenarnya untuk damage kalau jatuh ya, motor sebenarnya gede di sana. Oh, lebih Karena gede di- lebih high speed ya kan. Oh, Di sini pun kalau motor paling kurang lebih 100 110 udah. ya speednya cuma 100-an, 100. Kalau di sana bisa sampai 200 180. Iya, waktu soalnya motor aja kan waktu itu 130-an kan. Di sini cuma 100 setengahnya lah. Jadi damage kalau misalnya amit-amit jatuh gitu ya, damage ke motornya maupun ke badan kita pun lebih besar di sana jauh resikonya. Nah, jadi sekarang lo habis balap CBR 150, habis itu karir yang paling membuat lo naik tuh apa? Yang bikin nama Ezra Kinanta naik tuh apa sebenarnya? Sebenarnya ada dua faktor sih sebenarnya. Jadi dari zaman dulu itu kan namanya kita hidup di dunia motorsport ya. Yang kacamata jarang kan. Yang pakai kacamata ini Iya. pertama motor hampir nggak ada. Masa sih? Kan nggak ada. Nggak ada. Selama lo nggak pernah ada? Nggak ada. Ada satu dua tapi yang cuma kayak pelatihan lah. Oh, Tapi yang- untuk sampai terjun ke kejurnas waktu itu di umur gue waktu masih kecil. Jadi kelihatan nih Ezra paling kecil pakai kacamata. Nah soalnya di umur waktu itu, di zaman waktu itu tahun itu pembalap yang bocah-bocah kecil-kecil tuh nggak ada. Itu lo cocoknya jadi dokter kali. Gitu ya. Udah gitu. Iya. Udah motor. Nah, pas pakai kacamata emang lu nggak ngerasa ini apa, nggak ngerasa ya, ganggu gitu? Sebenarnya awalnya keganggu karena tapi mau gimana lagi? Gue punya keterbatasan kacamata nih, pakai kacamata, tapi gue seneng balap. Ngomong gimana caranya gue bisa? Nah, selama lu pakai kacamata, berarti kan kalau motor nih kan embun gitu-gitu kan? Nah, Nah, itu gimana tuh? Lu ngatasinnya, ibaratnya keterbatasan lu dalam mengendarai motor ya. Motor kan beda, sama mobil mungkin masih bisa begini gitu lah. Kalau motor kan udah sama sekali tangan di handle kan? handle kan? Kalau tulisannya gini, kan gue ada anti fog buat helm kan, gue pakai kacamata. Oh, Kalau misalnya hujan kadang fan helm gue buka atas bawah. nah nanti putar mata juga. Buta dong, buta dong gue langsung. Nah, berarti lu dikenal mungkin yang nama lo bikin naik itu di balapan gara-gara Waktu itu karena gue paling kecil, gue paling kecil, karena belum ada anak-anak kecil lainnya waktu itu. Waktu itu itu yang paling kecil, sama gue kacamata. Jadi orang tahu, oh Ezra yang kacamata, oh Ezra yang kecil. Tapi gue bawa motor udah bawa motor yang 250 cc. Lo umur berapa? Lo naik 250 cc umur? Satu tahun dari CBR. Berarti 150. SMA dong ya? SMP kelas 3 gue udah bawa 250 cc. Berarti lu setiap tahun itu selalu aktif sampai sekarang? Waktu itu karena 150 cc itu di kejuaraan itu persaingan terlalu ketat. Jadi dengan kata api yang kelas 150 cc ini isinya yang pro semua. Jadi karena waktu itu gue masih masuk kayak di rookie,
kebetulan di 250 cc ada kelasnya yang rookie, gue masuk ke 250 cc. Nah dari situlah gue main ke 250 cc sampai jarak 4 tahun. Mulai di situlah nama lo mulai dilihat. Baru gue lihat 250 cc. Tapi lu jago. Yang tadi kalah kan? Hah? Ya kalau gua kalah kan gua baru. Kalau drifting kan sama. Ya kan lu Iya jangan sih. level gua. Nah, tapi pertanyaan gue lo jago nggak? Menurut lo? Di tahun itu 2016-17 prestasi di kejuaraan lumayan. Lumayan. Tapi waktu itu kan gue sempat di 2017 gue vakum lah. Karena gue waktu masih kuliah di sana tuh gue vakum. Gue baru mulai balap lagi tuh 1 tahun belakang ini. Nah. Baru mulai lagi nih. Lo kan hobinya di motor, ngapain ke drifting? Jelas-jelas menurut lo motor punya karir lebih jelas dibanding drifting. Apa Karena yang gini. penetrasi lo? Ke Apa? drifting. Iya, apa? Gue penasaran aja. Karena gue kan gini, gue suka otomotif tuh gak bersegmen ya. Gue suka semuanya. Kayak lu kan lu drifting tapi lu suka motoran, lu suka lu bawa mobil segala macem. Terus di mobil pun lu ada touring, ada drifting, ada kali macam. Nah gue ini sama kayak lu kurang lebih. Jadi gue suka otomotif itu semuanya, dari modifikasi, engine, balapan. Dan balapan itu gak cuma motor, mobil pun. Jadi waktu gue sempet gue punya Ducati Monster, gue jual untuk lanjutan bengkel. Setelah kemudian gue dari rezeki, akhirnya gue beliin Sekiro. Karena apa? Kenapa Sekiro? Gue pengen beli yang baru. Nah, pas lo coba yang baru, lo susah ternyata kan? Susah juga. Nggak segala kan orang lain tuh bikin cuma kayak tangan udah. Kalau mobil lo paling gampang lo, menurut gua. Bikin lo paling gampang. Masa mobil lo? Dari ini waktu itu mungkin karena baru benar-benar sama sekali ya. Iya. Dia lumayan. Udah lumayan ya, tapi kan lama-lama bisa. Bisa pelan-pelan Nah, bisa. kan kalau kita ngomong karir balap ya, berarti kalau kita ngomong, gue inget Ducati Monster lo yang sempat bikin viral di anak-anak motor. Nah, berarti lu nggak cuma fokus hanya di balapan, berarti kan lu fokus juga di luar, ya tetap di lingkar yang sama, cuman di segmen yang beda gitu kan. Itu kan lu punya bengkel cat, lu punya suatu kerajinan tangan. Aku tell me about it. Gua awalnya beli Ducati Monster tuh sebenarnya kayak karena siapa anak motor yang nggak pengen pakai moge gitu. Nggak waktu itu gua mikirnya gitu. Jadi identiknya anak motor balap pasti di luar itu punya moge gitu. Tapi nggak juga, maksudnya in general anak motor pasti kan kenalannya gua sambil harus punya moge. Itu kayak anak mobil balap punya mobil sport gitu ya. Iya kayak gitu kan. Soalnya gua pakai Sekiro nih, sambil gua harus punya Silvia kayak gitu. Terus gua beli Ducati Monster. Cuma waktu itu kita ngomong di Indonesia itu Ducati Monster 696 serinya. Itu yang punya tuh 96. 96 seperti merah. Warna apa? Merah. Merah kan? Hitam jangan lihat kan? Jangan lihat. Nah, Jadi hitam. gua dapat hitam. Oh, Dapat hitam. Kebetulan dapat hitam, tapi kan aslinya hitamnya hitam Dove ya, mate. Iya, itu kayak yang naked kan? Dia naked, hitam mate. Tapi karena gue berhubung gue pikir gini, gue tuh suka kendaraan tuh apik, maksudnya nggak ada baret nggak ada apa. Waktu itu pas gue bikin bengkel cat, gue pengen Ducati Monster, gue repaint lah jadi hitam glossy. Jadi Kan udah hitam udah jarang, makin jarang. Nah, udah hitam warnanya. Pertama kenapa gue bikin hitam glossy? Pertama kalau misalnya baret berkalus bisa gue poles, itu alasan paling gampang. Kedua jangan ada yang punya. Nah, jadi lu cat hitam ke hitam lagi? Hitam lagi SNK. Oh iya. SNK. Itu tuh maksudnya ada sih Ducati Monster hitam gloss, cuma itu yang 1100 kan, yang seri di atas itu. Cuma di seri yang aku punya itu 996 kayak tadi, gue bikin hitam gloss tuh biar pertama nggak ada yang punya, kedua biar kalau kayak gue poles gampang, cuci enak gitu. Oh, jadi yang bikin salah satu nama lo naik di luar otomotif itu ya mulai dari Ducati Iya, Monster itu. maksudnya itu. Jadi kan gue kadang lebih beda, daripada Dove ya biasa aja, gue bikin gloss. Sama di waktu itu ya, ini beda mas orang waktu itu di luar kalau Davidson kan identik dengan ya repaint custom. Ducati kan jarang karena itu kan sport kan. Zaman itu 2017 sport itu orang tuh jarang diapain, maksudnya untuk body ya. Kan cuma ganti velg, ganti aksesoris macam yang plug and play, selesai. Jadi gue pengen kayak gue aksesoris biasa aja nih udah Ducati ini, tapi gue bikin gue caranya beda, gue cat. Sama waktu itu stangnya berstang jepit. Nah, menarik stang jepit. Menarik dengan kata-kata stang jepit, emang lo nggak sayang gitu? Maksudnya Ducati Monster kan ya, mau didesain kan lebar gitu kan, nyaman. Bilang sayang waktu itu sebenarnya gue nggak pernah mikir sayang, maksudnya kayak udah lah gue yang lain pada stang lebar, kalau gue sama biasa aja dong. Dari yang beda, di sana beda. Jadi gue kasih stang jepit, awalnya stang jepitnya masih ada kayak add-on ke atas gitu, masih ada tinggi. Jadi gue pakai waktu tuh agak mundur. Cuma kayak kurang, jadi gue tunjukin lagi, gue buat stang lagi yang flat stangnya, flat, dia bener di bawah tangki. Jadi sama tangki ini bawah tangki, stang gue di bawah tangki. Jadi gue bener tidur bro. Nah, berarti sekarang nih, lo mulai balik lagi di track, lo mulai balik lagi di workshop Kinanta lo, yang produksi mobil yang bikin partner nggak chassis frame kan. Nah, tujuan lo sekarang apa nih ke depan yang lo pingin tunjukin ke anak-anak motornya dengan comebacknya ya seorang Ezra Kinanta gitu.
di ajang permotoran. Gue mikirnya gini, kan dari gue cerita nih, gue sempat vakum 2 tahun. Bisa orang itu kan mikirnya, wah kalau udah vakum untuk latihan lagi susah, capek, gampang capek dan segala macam. Memang gue pas comeback juga, yang time-nya tadi bawah 1 menit, pas balik gue 1 menit 5, 1 menit 6 yang notabene jauh kalau di sirkuit kan, jarak 5-6 detik. Tapi gue mikirnya gini, gue punya basic, kalau gue kembangin pasti bisa. Kita nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kayak lu drifting 2006. Ya mulai serius 2009 atau 2008. Sampai detik ini, maksudnya gue detik ini tahun ini baru main nih, tahun kemarin ya, tahun baru main. Dan sebenarnya gue bisa nge-achieve gue bisa drift gitu. Masih bisa keep up gitu ya. Keep up, nggak ada kata terlambat gitu loh. Nggak ada kata Nggak ada terlambat, sama ya itu tadi yang gue bilang ke kacamata, gue kacamata. Terus sekarang saingan-saingan gue nih anak kecil nih yang lebih kenceng, yang mungkin lebih sehat, lebih kecil, lebih kurus, dan nggak berkacamata juga. Gue bisa bersaing. Nah, berarti apa pesan-pesan lo yang bisa lo sampaikan ke generasi muda sekarang yang ingin terjun di motorsport atau ingin ngegelutin atau ingin mungkin punya passion yang sama gitu mungkin ya, atau mungkin beberapa nggak punya kesempatan gitu. Nah, selama lo berkarir ini apa prinsip apa yang lo jalanin tekun terus sampai akhirnya lo bisa menjadi sosok? Kenapa ya? Saya jangan pernah capek sih, jangan pernah capek. Misalnya kalau latihan memang ada faktor uang ya, cuma kalau misalnya lu yakin lu mau usaha pasti itu bisa dicari. Yang pasti kalau lu daripada lu punya uang tapi lu dikit capek lu nggak bakal bisa sampai titik yang pengen sebenarnya. Jadi pertama jangan pernah capek, kedua kalau lu punya keterbatasan tuh jangan pernah sama keterbatasan. Kayak gue nih kacamata, ribet dong ya, dulu gue pakai helm, kacamata lepas dulu pakai helm, terus pakai kacamata lagi. Saat kacamata gue turun nih, kadang-kadang gue lagi salah di ujung-ujung nih, gue buka visor, gue naikin ini lagi. Ribet banget, cuma menurut gue tuh nggak ada kata nggak bisa sih. Nggak ada kata nggak bisa, jadi jangan pernah terhambat sama keterbatasan lo. Yang tinggitis ya, sama ya jangan pernah capek, jangan gampang capek. Lu gas terus ya. Kayak waktu itu latihan drifting, awalnya cuma A, sama jadi B, sama jadi C, akhirnya jadi bisa ngasih sesuatu. Jadi intinya jangan pernah capek sama